Membentuk generasi unggul. Penerapan teori humanistik dalam pendidikan Islam atau PAI di SMP atau MTS. Teori humanistik menetapkan manusia sebagai pusat proses belajar, berfokus pada pertumbuhan individu secara utuh, bukan sekedar nilai. Pendekatan ini relevan untuk membentuk karakter dan potensi siswa secara holistik. Materi ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengajar pendidikan agama Islam di tingkat SMP atau MTS dengan cara yang lebih manusiawi atau menggunakan teori humanistik. Konsep kunci teori humanistik diprakarsai oleh tokoh seperti Abraham Maslow dan Karl Rogers. Teori humanistik mengubah paradigma pendidikan. Ini adalah pondasi pengubahan diri siswa secara menyeluruh. Yang pertama, memanusiakan manusia. Belajar dianggap berhasil jika siswa mampu memahami diri sendiri dan lingkungannya, membentuk pribadi yang utuh dan berempati. Yang kedua, aktualisasi diri. Tujuan utama adalah membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka, mengarahkan mereka menjadi individu yang berdaya dan berkontribusi. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator penciptaan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan mendorong eksplorasi mandiri siswa. Yang keempat, peran emosional. Perasaan dan motivasi intrinsik sangat krusial. Lingkungan yang menghargai dan aman akan meningkatkan proses kognitif dan pembelajaran. Teori ini menganggap siswa itu bukan robot yang cuma disuruh hafalan nilai, tapi manusia utuh yang perlu dikembangkan potensinya. Tokohnya adalah Abraham Maslow. Fokusnya 4. Memanusiakan manusia. Belajar dianggap sukses kalau siswa paham dirinya sendiri dan punya empati. Yang kedua itu aktualisasi diri, membantu siswa jadi versi terbaik diri mereka. Yang ketiga berpusat pada siswa, guru jadi fasilitator bukan bos yang galak. Yang empat, peran emosi. Perasaan siswa itu penting. Kalau mereka merasa nyaman, aman, dan dihargai, belajarnya jadi lebih masuk. Mengenal peserta didik SMP atau MTS, masa transisi krusial. Siswa pada jenjang ini sekitar usia 12-15 tahun mengalami perubahan pesat yang memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Memahami karakteristik ini sangat penting untuk pendekatan humanistik. Seperti perkembangan fisik, itu ada pubertas dan perubahan hormon drastis. Yang kedua, pertumbuhan fisik yang cepat. Yang ketiga, perasaan canggung dan tumbuhnya sendiri. Yang kedua, perkembangan kognitif. Tahap operasional formal, Piaget, mampu berpikir abstrak dan logis, mampu menarik kesimpulan dan berbagai informasi. Dimensi sosial, emosional, dan moral remaja. Selain fisik dan kognitif, aspek sosial, emosional, dan moral juga mengalami perkembangan signifikan. Ini membentuk identitas dan nilai-nilai yang akan dibawa hingga dewasa. Seperti sosial emosional, mencari identitas diri, pendapatan teman sebaya menjadi penting daripada orang tua atau guru. Yang kedua, moral. Mulai mempertanyakan aturan, memahami moral berdasarkan prinsip keadilan, bukan hanya takut hukuman. Yang ketiga, spiritual. Memulai mencari makna hidup, mengintegrasi nilai-nilai agama secara lebih profesional. Mengapa humanistik tepat untuk remaja SMP atau MTS? Pendekatan humanistik menawarkan fondasi yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan siswa di masa remaja awal, memenuhi kebutuhan mereka akan identitas, penghargaan, dan kemandirian.
Yang pertama, mendukung pencarian identitas, membantu siswa menemukan jati diri mereka tanpa rasa takut dihakimi, menghargai keunikan individu. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan. Pendekatan empatik dari guru meningkatkan kepercayaan diri di tengah emosional yang labil akibat pubertas. Yang ketiga, mendorong kemandirian, memberikan kebebasan dengan tanggung jawab untuk menentukan cara belajar yang mereka sukai. Yang keempat, lingkungan aman. Fokus pada lingkungan inklusif untuk menjaga kesehatan mental di tengah sensitivitas sosial yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam pendidikan agama Islam. Perkembangan peserta didik SMP atau MTS dalam konteks pendidikan agama Islam dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal, eksternal, dan nilai-nilai Islam. Ini membentuk kepribadian dan spiritual mereka. Untuk faktor internal, generatif mempengaruhi temperamen dan potensi, kesehatan, fisik primer pendukungan kontraksi, kematangan, perubahan otak memahami konsep abstrak seperti takwa. Eksternal, keluarga madrasah pertama menengah memengaruhi anak, sekolah, lingkungan Islam mendukung nilai, teman sebaya dominan mempengaruhi pergaulan, media, paparan digital perlu di literasi agama. Islam, iman, motivasi intrinsik belajar, ibadah, disiplin membentuk karakter, akhlak, interator, keberhasilan, dan pembelajaran. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam humanistik di SMP atau MTS. Untuk mengimplementasikan teori humanistik diperlukan metode dan pendekatan yang inovatif. Ini akan menciptakan pengalaman belajar pendidikan agama Islam yang relevan dan mendalami bagi siswa. Metode pembelajaran BJBL berbasis sosial, proyek, berbagi kepada sesama untuk mengempati kemandirian, small group discussion, ruang berpendapat tentang isu terkini dari sudut pandang Islam, menanamkan nilai iman dan akhlak, internasional narasi, kisah imperatif relevan dengan remaja bukan doktrin semata, refleksi diri, jurnal singkat tentang perasaan setelah materi pembelajaran, pengelolaan kelas, discourse classroom, melibatkan siswa dalam kesempatan kelas, guru sebagai mitrasi deskripsi, menciptakan rasa aman psikologis. Peran guru pendidikan agama Islam, pendidik dan teladan. Guru pendidikan agama Islam memiliki peran krusial sebagai uswatun hasanah dan fasilitator empatik. Kehadiran guru bukan hanya sebagai penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai panutan dan pendengar yang memahami. Uswatun hasanah, guru menjadi contoh nyata nilai-nilai yang diajarkan, menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi dinamika siswa. Fasilitator empatik, mendengarkan kegelisahan siswa tentang transisi remaja mereka tanpa langsung menghakimi, membangun kepercayaan dan koneksi. Refleksi calon guru pendidikan agama Islam, tantangan psikologi. Menjadi guru PAI di jenjang SMP MTS membawa tantangan psikologi tersendiri, terutama dalam menghadapi dinamika remaja. Penting untuk mentransitivasi dan penyempatan sosial. Gap generasi, kesulitan memahami bahasa, tren, dan logika berpikir remaja masa kini dipengaruhi budaya digital. Burnout and emotion lober, lelah emosional saat perilaku siswa tidak sesuai nilai agama yang diajarkan dengan susah payah. Resistensi siswa, menghadapi sikap SPD siswa yang mempertanyakan aturan agama karena pengaruh logika kritis mereka. Strategi mengatasi tantangan psikologi guru pendidikan agama Islam. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan profesional dan berkelanjutan.
Dengan strategi yang tepat, guru dapat menjaga kesejahteraan diri dan tetap efektif dalam mendidik. Continuous learner memperbarui pengetahuan psikologis remaja dan tren teknologi untuk berkomunikasi dalam frekuensi yang sama. Pendekatan heart to heart mengedepankan pendekatan profesional, sentuhan kolbu, mengenali siswa secara pribadi agar tidak membuka menerima nasihat. Self-care and spiritual care menjaga kesehatan mental melalui ibadah dan refleksi pribadi, membawa penerapan psikologi ketulusan dan ke dalam kelas. Solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman terhadap psikologis peserta didik, menerapkan pendekatan pembelajaran yang humanis, serta terus mengembangkan potensi diri sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi kesimpulannya, dengan demikian, pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berlangsung secara efektif dan mampu membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Audio Jungle.